welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang stratifikasi sosial, di mana pokok bahasannya adalah pengertian stratifikasi sosial, dasar stratifikasi sosial, unsur stratifikasi sosial, dan sifat stratifikasi sosial. Kita masuk yang pertama, pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari dua kata, yakni stratifikasi dan sosial. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang artinya tingkatan ataupun lapisan, sedangkan sosial berasal dari kata socius yang berarti masyarakat. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dari stratifikasi sosial. Yang pertama adalah pendapat dari Pitirim A. Sorokin. Nah, Pitirim A. Sorokin mengatakan bahwa stratifikasi sosial artinya perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat ataupun hierarkis. Yang kedua adalah pendapat Bruce J. Cohen. Bruce J. Cohen mengatakan bahwa stratifikasi sosial artinya sistem yang menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki serta memposisikan mereka dalam kelas sosial yang sesuai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa stratifikasi sosial artinya perbedaan masyarakat berdasarkan kelas sosial tertentu. Perlu kita ketahui bahwasanya kelas sosial dapat digambarkan dalam bentuk piramida yang terdiri atas 3 tingkatan, yakni kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Sekarang kita masuk dasar stratifikasi sosial atau yang sering disebut dengan ukuran stratifikasi sosial. Nah, dasar stratifikasi sosial terdiri atas 4. Yang pertama adalah kekayaan. Dalam hal kekayaan menunjukkan bahwasanya orang yang mempunyai kekayaan yang berlimpah akan berada pada kelas atas, dan orang tersebut akan lebih dihargai di dalam kehidupan masyarakat daripada orang yang sama sekali tidak memiliki kekayaan. Contohnya adalah orang yang mempunyai mobil akan lebih dihargai daripada orang yang mempunyai sepeda. Selain itu, orang yang mempunyai rumah mewah dan bertingkat akan lebih dihargai daripada orang yang tidak memiliki rumah. Dasar yang kedua adalah kekuasaan. Dalam hal kekuasaan menunjukkan bahwasanya orang yang mempunyai kekuasaan yang tinggi akan masuk ke dalam kelas atas, dan orang tersebut juga akan dihargai di dalam kehidupan masyarakat daripada orang yang tidak memiliki kekuasaan. Contohnya adalah seorang anggota DPR akan lebih dihargai di dalam kehidupan masyarakat daripada seorang pemulung. Dasar yang ketiga adalah kehormatan. Dalam hal kehormatan, orang yang disegani dan dihormati dalam kehidupan masyarakat akan berada pada kelas atas. Contohnya adalah seorang pemuka agama. Nah, pemuka agama akan sangat disegani dan dihormati di dalam kehidupan masyarakat. Dasar yang keempat adalah pendidikan. Dalam hal pendidikan menunjukkan bahwasanya semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut akan semakin dihargai di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah seseorang yang tamat sarjana akan lebih dihargai daripada seseorang yang hanya tamat SD di dalam kehidupan masyarakat. Jadi itu adalah 4 dasar stratifikasi sosial. Sekarang kita masuk ke unsur stratifikasi sosial. Nah, unsur stratifikasi sosial ada 2. Yang pertama adalah status, yang kedua adalah peran. Yang dikatakan status adalah posisi ataupun kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Misalnya adalah status sebagai guru, status sebagai dokter, status sebagai ayah, status sebagai ibu, anak, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dikatakan dengan peran adalah tingkah laku yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki. Contohnya adalah status sebagai ayah akan melaksanakan peran sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah, dan sebagai pelindung bagi anak maupun istrinya. Jadi seperti itulah yang dikatakan dengan peran. Kita akan melaksanakan suatu tingkah laku sesuai dengan status yang kita miliki. Sekarang kita masuk sifat stratifikasi sosial. Nah,
Sifat stratifikasi sosial ada 3. Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup artinya stratifikasi sosial yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan yang namanya perpindahan status sosial, baik dari kelas atas ke kelas menengah ke kelas bawah, dan sebaliknya. Contohnya adalah masyarakat yang menganut sistem kasta di Bali, di mana kita ketahui bahwasanya masyarakat yang menganut sistem kasta di Bali tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan yang namanya perpindahan status sosial. Yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka artinya stratifikasi sosial yang memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan perpindahan status sosial. Contohnya adalah seorang anak petani yang belajar keras dan berusaha keras sehingga pada akhirnya berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang guru. Yang ketiga adalah stratifikasi sosial campuran. Nah, stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Dalam stratifikasi sosial campuran, memungkinkan terjadinya perpindahan status sosial pada batas-batas tertentu. Contohnya adalah masyarakat yang menganut sistem kasta di Bali berpindah tempat tinggal ke Medan, di mana sesampainya di Medan, masyarakat Medan tidak akan melihat dia berdasarkan kasta yang dia miliki, tetapi lebih melihatnya berdasarkan usaha dan kemampuan yang dimiliki dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, baiklah semuanya, sekian video dari saya tentang pengertian stratifikasi sosial, dasar stratifikasi sosial, unsur stratifikasi sosial, dan sifat stratifikasi sosial. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua.